Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Leadership Communication kelas 75A yang beranggotakan Anggi, Ayu, Ray, dan Ogi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi Leadership Communication in an Organizational Context. Bagaimana cara pemimpin melihat anak buahnya? Terdapat dua paradigma terkait cara pemimpin melihat anak buahnya, yaitu yang pertama, classical approach, di mana orang hanya dilihat sebagai resource dan sebagai objek yang harus diarahkan, diatur, dan dikendalikan dengan ketat. Yang kedua adalah human relation approach, di mana orang tidak hanya dilihat sebagai resource, tapi juga sebagai human capital. Paradigma tersebut mempengaruhi bagaimana pemimpin berkomunikasi dengan bawahannya di dalam konteks organisasi. Terdapat beberapa teori pendukung untuk classical approach. Yang pertama adalah Taylor and Scientific Management. Pendekatan Frederick Taylor lebih menekankan pada efisiensi dan supervisi pegawai. Menurut Frederick Taylor, untuk mencapai kinerja yang efektif, maka sumber daya manusia harus terspesialisasi berdasarkan kemampuan, dilatih, diberi tujuan yang spesifik, serta dibayar secara adil. Dengan demikian, segala operasi perusahaan akan berjalan secara efisien. Yang kedua adalah Vail and the Administrative Approach. Ide Henry Vail adalah mengenai hierarki organisasi yang ketat, dengan satu otoritas di atas dan pegawai garis depan pada bagian bawah hierarki, dan dengan komando serta kontrol yang jelas. Vail menyadari bahwa terdapat masalah komunikasi dalam hierarki ini, sehingga Vail membuat Vail's Bridge yang menjembatani komunikasi antar manajer pada level yang sama. Berikut merupakan ilustrasi dari Vail's Bridge. Dan yang terakhir adalah teori Weber and the Bureaucratic Approach. Bagi Max Weber, kontrol organisasi bersifat sentral, begitu juga sumber order dan power di dalam organisasi. Weber menekankan pentingnya aturan dan otoritas dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah Appreciate the Human Relations Approach in Today's Organizations. Pada awalnya, perusahaan memandang karyawan hanya sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan hanya perlu diarahkan serta dikendalikan. Hingga pada tahun 1924 sampai dengan 1933, Hawthorne membuat percobaan untuk menemukan hal apa yang bisa mempengaruhi kinerja dari karyawan. Hawthorne pada awalnya beranggapan bahwa penerangan ruang kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan. Akan tetapi, Hawthorne menemukan bahwa yang mempengaruhi kinerja bukan penerangan, namun perhatian yang mereka terima saat mereka berpartisipasi dalam percobaan. Hasil percobaan Hawthorne banyak menimbulkan pertanyaan di antara para ahli. Yang pertama, bagaimana cara motivasi mempengaruhi potensi yang belum dimanfaatkan, kualitas dari kepemimpinan yang efektif, partisipasi pekerja pada proses pembuatan keputusan perusahaan, kepuasan kerja, penolakan pada perubahan, dan norma kelompok. Percobaan Hawthorne menghasilkan pendekatan baru pada proses komunikasi di perusahaan, yaitu Human Relation Approach. Human Relation Approach merupakan pendekatan komunikasi yang mengutamakan hubungan perusahaan kepada karyawannya. Penerapan Human Relation Approach akan menghasilkan perubahan struktur organisasi yang pada awalnya hierarkis dan tersentralisasi menjadi struktur yang lebih flat dan terdesentralisasi. Selanjutnya adalah peran komunikasi dalam organisasi masa kini. Cara organisasi berkomunikasi dengan karyawan mereka adalah bagian yang penting dalam proses peningkatan lingkungan kerja, memotivasi dan menumbuhkan rasa bahagia pada karyawan. Pengelolaan komunikasi yang baik di dalam organisasi juga akan memastikan setiap tindakan yang diambil merupakan tindakan yang tepat. Pemimpin masa kini dinilai dari kemampuan mereka untuk memotivasi dan mengembangkan orang lain. Studi terbaru menunjukkan terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh manajer-manajer dalam memotivasi karyawan mereka. Beberapa cara tersebut pada intinya mengharuskan manajer meluangkan banyak waktu untuk berkomunikasi baik secara verbal dan nonverbal.
menunjukkan apresiasi, Konflik sering terjadi pada bekerja superior secara dan subordinat. kolaboratif dengan Saat karyawan. ini kita akan membahas bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya agar dapat menghindari kesalahpahaman dan menghindari situasi yang tidak nyaman. Salah satu alasan konflik adalah gaya manajemen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, micromanagement. Micromanagement adalah gaya manajemen di mana atasan atau controller mengawasi setiap hasil kerja bawahannya atau karyawannya. Hal ini membuat bawahan merasa kurang dipercayai dengan hasil kerja yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, under management. Under management merupakan gaya kepemimpinan di mana atasan tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya. Dalam gaya manajemen ini, bawahan merasa ditinggalkan dan kurang dipahami oleh atasannya. Berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi hubungan antara atasan dan bawahan. Yang pertama adalah kekuatan atau power. Contohnya adalah jabatan atau posisi di mana atasan selalu menjadi pemimpin dalam menyelesaikan sesuatu. Contoh berikutnya adalah keahlian, di mana atasan menggunakan kemampuan dan keahliannya untuk menyelesaikan permasalahan. Dari setiap kekuatan yang dimiliki oleh atasan ini, atasan seharusnya memahami kekuatan mana yang paling relevan untuk digunakan pada situasi tertentu. Lalu, karyawan juga harus memahami setiap kekuatan mana yang digunakan oleh atasannya. Bawahan yang paham tentang karakter atasannya akan lebih mudah berkomunikasi dengan baik kepada atasannya tersebut. Yang kedua adalah kepercayaan. Bawahan menggunakan kepercayaannya untuk mengikuti orang lain, karena ini merupakan suatu keyakinan yang dimilikinya. Bawahan juga harus membangun kepercayaan terhadap atasan mereka untuk mengembangkan etos positif yang dinilai oleh atasannya. Contohnya dengan datang tepat waktu, mempersiapkan dengan baik ketika ingin melakukan pekerjaan, berkomunikasi secara efektif, antusias dalam bekerja, dan lain-lainnya. Atasan juga harus mampu menciptakan etos positif untuk menciptakan keberhasilan dalam komunikasi kepemimpinannya. Contohnya dengan berperilaku adil terhadap orang lain dan menjadi seorang pemimpin yang memiliki integritas. Yang ketiga adalah komunikasi. Kunci utama untuk menjalin hubungan baik antar atasan dan bawahan adalah struktur komunikasi yang efektif. Komunikasi tentunya mengalir melalui bagaimana struktur organisasi dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi akan mempengaruhi harapan terkait komunikasi dan media yang digunakan. Yang keempat adalah budaya. Budaya organisasi sangat mempengaruhi hubungan dan interaksi antar atasan dan bawahannya. Apakah budaya organisasi tersebut formal atau informal? Atasan dan bawahan harus bisa menyesuaikan dengan budaya komunikasi organisasi tersebut agar tidak terjadi konflik antar satu sama lain. Yang kelima adalah nilai dan etika pada organisasi. Atasan dan bawahan harus menjunjung tinggi nilai dan etika yang terdapat dalam suatu organisasi. Atasan harus menghindari budaya organisasi negatif yang menghasilkan perilaku yang tidak etis. Untuk menciptakan kepercayaan bawahan, maka atasan dan pemimpin dalam organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang etis. Contohnya bersikap transparan dalam setiap komunikasi, mendengarkan keluhan dan kritikan, bersikap jujur, dan lain-lain. Undang-undang dan kode etik organisasi harus diterapkan dalam organisasi untuk melindungi semua individu yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mentoring and being mentored. Atasan dan pemimpin memiliki tanggung jawab dalam proses mengembangkan bawahannya dan juga menjadi seorang teladan. Atasan sebagai pembimbing atau sebagai mentor harus memahami diri sendiri dan orang-orang yang dibimbing dan harus memiliki kecerdasan emosional. Hubungan mentoring yang baik membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Selanjutnya adalah menyampaikan feedback. Seorang atasan dan pemimpin menggunakan kecerdasan emosionalnya untuk mengembangkan orang lain melalui pemberian feedback. Seorang pemimpin yang baik harus memberikan feedback yang bermanfaat dan memotivasi bagi si penerima.
Yang terakhir adalah networking untuk meningkatkan koneksi internal dan eksternal. Networking adalah bagian penting dalam berbisnis. Hal ini penting dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, untuk membuat kita dikenali, dan untuk melangkah maju. Sebelum kita menghadiri acara profesional, ada baiknya kita mempersiapkan diri jika kita tidak terbiasa secara spontan menciptakan pembicaraan. Persiapkanlah perkenalan singkat dan topik-topik untuk menjadi obrolan. Jadilah pendengar yang baik, dan jika Anda tidak ahli dalam mencari topik obrolan, berita dan aktivitas-aktivitas profesional dapat menjadi sumber pembicaraan untuk obrolan yang kasual. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan di atas adalah berkomunikasi dengan baik antara atasan dan bawahan merupakan hal yang penting bagi organisasi. Komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan akan membuat atasan, bawahan, atau seluruh anggota organisasi dapat lebih mudah memahami satu sama lain. Sekian penyampaian materi Leadership Communication in Organizational Context. Terima kasih.